Audio Jungle. Tolonglah Tuhan sewaktu diri pun hatinya membantu lemah. Menudahlah Tuhan keringanan Dia, diriku dan marar kami. Pengurus Edison Manang sonang tahe Persiga tumpuh sasude Ulan hohuri tendang didikon Tubuh-tubuh matu nature. Tolonglah Tuhan segera roh pun tumuh mangoloiho Purnimi matotung berduhoi honawon Namulahu nomoni rohan Pengurus Edison Manang sonang tahe Persiga tumpuh sasude Ulan hohuri tendang didikon Tubuh-tubuh matu nature. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, diambil dari Mazmur 73 ayat 25. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Aprilia Boruhutauruk dari Wik Hegar. Nats Renungan Harian Selasa 27 Mei 2025 diambil dari Mazmur 73 ayat 25. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam bahasa Batak didok, tungisema dongaku diaka banua gijang, jala dukon niho dangadong di halomohon rohaku di tanoan. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boruhutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, nats hari ini mengekspresikan kekaguman dan pengabdian kepada Tuhan. Ayat ini ditempatkan dalam konteks pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan.
Mazmur ini ditujukan bagi mereka yang putus asa dan ragu. Dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang benar yang merasa iri kepada orang fasik. Kelihatannya hidup mereka jauh lebih baik dari kehidupan orang benar. Mereka hidup dalam kemewahan, kebal hukum, dan juga disanjung dan dipuja. Seolah-olah Allah menutup mata terhadap kefasikan mereka. Hal ini yang dirasakan oleh pemazmur. Sepanjang mazmur ini, sang penulis Asaf tampaknya bertanya-tanya, apa gunanya mencoba melakukan apa yang benar jika kejahatan tampaknya selalu menang? Karena aku cemburu kepada orang-orang yang sombong ketika aku melihat kesejahteraan orang fasik. Itu ada di ayat 3. Kemudian ayat 13, sia-sia saja aku menjaga hatiku tetap bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Pernahkah Amang Inang bertanya-tanya hal yang sama dan kemudian berbicara dengan diri sendiri? Itulah yang dilakukan Asaf. Di tengah-tengah mazmur, ia pada dasarnya menyebut dirinya idiot karena memikirkan hal-hal seperti itu. Awalnya pemazmur merasa cemburu kepada orang fasik yang hidupnya makmur dan tanpa rasa sakit. Beda halnya dengan hidup orang benar yang penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika pemazmur terus dekat dengan Tuhan, ia belajar melihat dari perspektif Tuhan. Ia pun mengerti bahwa orang fasik akan dibinasakan dan dihancurkan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa dan penuh dengan ketidakadilan. Kita harus mengerti bahwa kita hanya melihat dunia dari sudut pandang yang bersifat sementara. Memang hidup orang fasik sepertinya sangat senang. Meski demikian, kita perlu belajar melihat dunia dari sisi Allah dan melihat betapa hidup orang fasik sedang berjalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Asaf pun bergumul memahami maksud Allah. Meskipun sudah mempertahankan hati yang bersih, hidupnya malah lebih menderita daripada orang fasik. Meskipun ia pelayan Allah, ia tidak mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Ia memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Ia jadi cemburu pada orang fasik. Namun, Allah kemudian memberikan pemahaman yang baru dan benar padanya, bahwa pribadi Allah itu sendiri lebih dari cukup, sehingga ia tidak menginginkan apapun lagi. Allah tetaplah Allah, baik ia dalam kondisi menderita maupun dalam kondisi baik. Pemazmur tersadar dan mengakui bahwa tidak ada yang dimilikinya di surga maupun di bumi selain Allah. Tidak ada lagi yang diinginkannya di bumi selain Allah. Dengan kata lain, Tuhan saja cukup baginya, sebab Tuhanlah satu-satunya harta yang berharga dan kekal. Materi hanya memberi kenikmatan sesaat, tetapi persekutuan dengan Tuhan memuaskan jiwa kita, membawa kita pada kedamaian dan ketenangan. Tiada bandingan Tuhan dengan apapun yang ada. Jika kita selama ini berjuang untuk sesuatu dan kita menganggap ketika kita memperolehnya, maka akan ada rasa cukup dan puas. Pada kenyataannya tidak. Maka janganlah berjuang kepada sesuatu yang tidak bernilai kekal. Bersama Tuhan saja itu cukup. Percaya dan setia kepada Tuhan itu cukup bagi kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Bahkan hingga bertemu dengan Allah di sorga. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, sebab hanya Dialah milik kita selamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Mampukan kami
untuk dapat melihat segala sesuatu dari perspektif-Mu ya Tuhan. Dan juga teguhkan kami untuk senantiasa dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat ini juga kami berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga kami berdoa buat keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan kepada keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan juga yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka saat ini menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Melihat, Maha Kuasa. Kiranya Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.